Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak Mahfud. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat dengan DPR RI, umumnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saja, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga dari perwakilan rakyat, yang artinya mereka adalah perwakilan kita dan juga perwakilan kalian untuk membawa aspirasi atau kemauan kalian ke dalam rapat agar kemauan tersebut bisa direalisasikan. Mungkin salah satunya dalam bentuk undang-undang, karena memang salah satu tugas penting dari DPR tersebut adalah membuat peraturan dengan undang-undang sebagai produknya. Pemilihan legislatif atau pemilihan anggota DPR diadakan setiap periodenya agar yang terpilih bisa duduk di kursi DPR RI, DPR di provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka akan mengemis seperti pengemis yang mengiba di hadapan kalian dan patuh luar biasa agar kalian memilihnya pada saat pemilihan legislatif. Karena mereka tahu bahwa mengemis itu sebaiknya dilakukan pada siapa. Oleh karena itulah mereka mengemis agar mereka bisa terpilih dan duduk di kursi DPR. Baru-baru ini saya menyaksikan sidang di media cetak, media sosial, dan media mainstream, yaitu soal sidang mengenai transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan yang digelar oleh Komisi 3 DPR pada Rabu, tanggal 29 bulan Maret 2023 kemarin. Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat dengan TPPU, Mahfud MD juga hadir dalam sidang tersebut. Banyak fakta menarik yang dikemukakan Mahfud dan Komisi 3 terkait transaksi keuangan janggal itu. Persidangan sangat panjang sekali sehingga butuh waktu berjam-jam hingga persidangan tersebut selesai. Ada beberapa permintaan Mahfud MD yang ditujukan pada Bambang Pacul, seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, PDIP. Dalam persidangan, Pak Mahfud MD meminta agar Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal untuk didukung agar negara dengan mudah memberantas korupsi dan mengambil orang-orang yang berkasus. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Pak Mahfud juga menjelaskan bagaimana mafia-mafia di negeri ini melakukan pencucian uang dengan uang negara kita atau uang kalian. What the fuck, man? Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Dan ternyata Bapak Mahfud MD sudah mengajukan undang-undang tersebut di tahun 2020 silam. Artinya, selang beberapa bulan beliau telah diangkat jadi menteri. Luar biasa. Respect sama Bapak Mahfud. Menteri dengan mental seperti inilah yang pantas jadi pemimpin. Undang-undang tersebut sudah disetujui oleh badan legislatif, tiba-tiba dikeluarkan lagi ketika ditetapkan jadi prioritas utama untuk dibuatkan undang-undangnya. Kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pada bagian terakhir, Pak Mahfud mengatakan, padahal undang-undang ini sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Statement tersebut menarik untuk dianalisa.
Jika benar demikian, maka yang menolak adalah DPR sekarang. Apakah DPR sekarang banyak mafianya sehingga mereka takut dengan undang-undang tersebut? Kurang ajar emang. Karena permintaannya kepada Bambang Pacul, seorang kader PDIP, Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. maka dijawablah oleh orang ini. Ada beberapa statement yang menurut saya menarik untuk dianalisa dan ditafsirkan. Di awal, dia mengatakan bahwa Republik ini gampang masalah ini, tetapi lobbynya jangan di sini. Ini Korea-Korea ini semuanya menurut bosnya masing-masing. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Artinya semua anggota DPR itu tergantung bosnya, yaitu ketua partainya. Dan analisa itu diperkuat dengan statement berikutnya dengan mengatakan, di sini boleh galak Pak. Tetapi ketika dia ditelepon oleh ibu, Pacul berhenti, langsung nunduk dan patuh. Di sini boleh ngomong galak Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Artinya, perwakilan rakyat kita itu bekerja sesuai ketua partainya, bukan sesuai dengan kemauan rakyatnya. Nanti saya akan buat Dewan Perwakilan Partai Republik Indonesia, atau disingkat DPP RI. Atau mungkin akan buat Dewan Perwakilan Ketua Partai Republik Indonesia di negara dalam dunia ideal. Karena saya nggak punya negara. Orang ini juga melanjutkan dengan keberatan pembuatan undang-undang pembatasan uang kartel dan perampasan aset tersebut. Pembatasan uang kartel sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartel pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Dalam statement orang ini, yang keberatan terhadap undang-undang tersebut, contohnya sih untuk transaksi pemilu legislatif berikutnya, karena calon DPR akan kesulitan transaksi pemilu karena dibatasi hingga maksimal 20 juta saja jika pakai e-wallet. Ya, kalau untuk transaksi jujur dalam pemilu sih ya sah-sah aja lah ya, orang lurus kok. Tetapi kan bisa juga digunakan untuk transaksi yang salah. Pinternya orang ini mengambil contoh untuk pemilu padahal bisa saja contohnya untuk transaksi dana sogok atau transaksi yang salah lainnya. Dia pinter ngambil contoh aja gitu loh. Dari penjelasan tersebut, terlihat Bapak Mahfud MD menggeleng-gelengkan kepalanya. Artinya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI secara verbal, menggeleng-gelengkan kepala itu adalah bentuk heran dan tanda tidak setuju dengan pendapat sebagian peserta rapat. Apa boleh buat? Persetujuan ada di tangan anggota DPR. Pak Mahfud tidak berdaya di sana. Saya sedikit cerita soal pengemis. Cerita ini fiksi karena muncul dari imajinasi yang diterjemahkan dalam bentuk suara. Suatu hari ada pengemis yang sadar diri, yang tahu diri. Dia tahu dan sadar siapa tuannya, juragan atau bosnya yang mendukung agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi ada scenes di mana pengemis yang telah berjaya dan sukses tersebut malah garang dan galak terhadap tuan, juragan, dan bosnya. Seperti itulah mental sebagian pengemis yang tidak tahu diri. Sesuai dengan pepatah di tempat asal saya Sumatera Barat, yaitu menggadangan anak harimau. Atau dalam bahasa Indonesia, membesarkan anak harimau. Maknanya adalah ketika anak harimau itu lahir, bayi harimau itu lucu bak kucing peliharaan yang bisa diajak main dan bercanda. Tetapi ketika anak harimau itu sudah besar, dia tidak mau lagi bermain
dan malah menggigit dan menyakiti orang yang telah membesarkannya, orang yang telah berjasa kepadanya. Cerita ini sebenarnya tidak semua benar, karena ada saja harimau yang jinak. Maka, sebagai penuntut ilmu, tentukanlah pengemis terbaik kalian agar mereka sadar dan tahu diri ketika mereka sudah berjaya dan sukses atau mendapatkan apa yang diinginkan. Tentukan pengemis kalian.